Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka walaupun masih dalam virtual ya, secara virtual. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang hasil penelitian yang mana yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning pada kelas 9 SMP IPS Satunya tahun pelajaran 2022-2023 karena sesuai RPP itu akan digunakan pada tahun ajaran baru. Baik, untuk selanjutnya terdiri dari 3 bab. Yang pertama pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dan metode penelitian. Untuk bab pertama itu pendahuluan, diantaranya membahas tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jika kita kaji bahwa latar belakang masalah dari dibuatnya penelitian ini adalah sesuai dengan temanya, yaitu penelitian tindakan kelas, yang mana hasil observasi awal ya dari 23 orang yang mengikuti post-test ya, yang mengikuti pre-test atau post-test nanti itu hanya 16 orang yang dapat dinyatakan lulus, sementara 7 orangnya itu belum dinyatakan lulus, sehingga dinyatakan rendahnya hasil belajar peserta didik. Kemudian peserta didik ini terlalu bersifat teacher centered, artinya terlalu karena mungkin terbiasa dengan metode ceramah, maka peserta didik itu cenderung lebih teacher centered. Nah, sehingga dapat menimbulkan ide, yaitu dengan menggunakan model PBL ya. Ini dengan tujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan siswa terhadap dan penguasaan konsep agar hasil belajar meningkat atau memuaskan. Maka diperlukanlah sebuah model, yaitu PBL. Dan problem based learning ini merupakan konsep belajar yang menggunakan masalah sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan untuk memperoleh konsep yang esensial dari materi pelajaran. Kemudian kelas 9 ini sebagai objeknya yaitu dari 23 siswa ya, 23 siswa. Maka terbuatlah penelitian tindakan kelas dengan judul tadi yang disebutkan. Kemudian selanjutnya kajian pustaka, yang mana kajian pustaka ini terdiri dari 3 sub pokok pembahasan, yaitu kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis tindakan. Yang mana kajian pustaka diantaranya ada 3 sub pokok yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah hasil belajar, kemudian PAI dan budi pekerti, kemudian selanjutnya model yang digunakan sebagai PTK-nya ya, yaitu problem based learning, yang mana hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kemudian hasil belajar merupakan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Sementara Nana Sujana mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah Pak Alpan, ya, kayaknya nggak ada deh, nggak muncul di itu, di layar. Nggak muncul, Bu? Ya, Sudah muncul, Pak. nah, barangkali di yang lain muncul nggak? Nggak ada, sama nggak ada. Tapi biar sampai cerita saja. Ya, Oh, biarkan aja Bu, lanjut. saja. Biarkan Ya. karena nanti makan waktu lagi kita ketik ya. Jadi jika dongengnya Nggak dongeng nggak apa-apa deh. Tapi kalau mah ada, udah bisa. Ya. Tadi apa ya Pak ya di itu. Nah, oke. Udah muncul sekarang, Bu ya? Muncul. ada. Ya, lanjut. Selanjutnya, nah ini yang tadi, jadi tiga pokok yang dikaji dalam kajian pustakanya itu yang hasil belajar, PAI dan budi pekerti, kemudian PBL. Sekarang masuk ke PAI dan budi pekerti menurut Profesor Ahmad Tafsir.
menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Maka bila disingkat, pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi muslim semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya, metode atau model yang digunakan adalah PBL, yang mana PBL itu adalah merupakan suatu pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan siswa kepada suatu permasalahan yang terdapat dalam dunia nyata dan menuntunnya untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut melalui kegiatan atau pengalaman belajar yang dilakukan selama proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, bab 3 itu membahas tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan tahapannya atau sintaknya, yaitu pertama tempat dan waktu penelitian, kemudian metode penelitian sampai diakhiri dengan teknik analisis data. Tempat dan waktu penelitian. Alhamdulillah untuk tempat penelitiannya bertempat di SMP ITH Asyafinia Sukawening, ya, beralamat di SMP ITH Asyafinia Jalan Mula Baru, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Kemudian waktu pelaksanaan penelitian ini di pertemuan kedua di semester ganjil kelas 9. Nah, karena untuk pertemuan pertamanya digunakan sebagai kontrak belajar. Kemudian selanjutnya metode penelitian adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian selanjutnya rancangan tindakannya ini dibuat menjadi 3 siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Desain dan prosedur penelitiannya siklus 1 sampai 3 ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari model PBL, model pendidikan PBL terhadap hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya kriteria keberhasilan dari tindakannya. Ini diharapkan minimal 80% dari jumlah siswa memenuhi KKM dengan skor minimal 65. Mungkin bahkan sebenarnya kenapa 80%, karena dikarenakan di sekolah kami berorientasi pondok pesantren, maka daya dukungnya pun tinggi dan ini kemungkinan skor minimalnya pun bisa bertambah tinggi. Kemudian selanjutnya guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah dikembangkan. Kemudian sumber datanya diambil dari siswa kelas 9 SMP ITH Asyafinia. Kemudian juga guru-guru kelas 9 SMP ITH Asyafinia Sukawening. Kemudian data dokumen meliputi daftar nilai kelas 9, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran. Instrumen untuk pengumpulan datanya diantaranya menggunakan beberapa jenis instrumen, ada observasi, juga nilai sikap dan nilai pengetahuan. Di antaranya instrumen penilaian sikap dan instrumen observasi. Kemudian teknik analisis datanya adalah observasi dilakukan pada siswa dan guru, kemudian tes dilakukan pada setiap akhir dari siklus PTK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.